Karena bicara lu punya karya, balik lagi nih sorry ya. Bicara lu punya karya, kalau lu nggak ngenalin keluar, siapa yang mau kenal? Tuh. Oke, selamat malam para pendengar Kongkow bareng Shaolin Temple nih. Masih bersama gua Aceh di sini dan Ica. Hai, mantap. Lo selamat malam Ica. Oi, selamat malam. Gua dong. bersama Shaolin Temple. Saya mesin rumput. Oke. Satu lagi. Suji Wotejo. Wah. Oke nih, di sini sekarang gua ngedatengin tamu fenomenal nih ya. Yang udah melalang buana. Viral. Iya, viral banget nih. Soalnya emang band jarang nih. Cuma ada sedikit loh band yang Entat, nyanyinya band jarang. harus nunggu Band jarang nih maksudnya harus gimana nunggu nih? penyakit pilek. Musim dong, musim. Iya. Iya. Ini ada bisa perkenalkan diri dulu. Ya, aku Prof. Aku lagi. Saya dong, saya. Aku bawa satu lagi nih manusia gurun, tuh, drummer Agoy. Oke, Agoy. Aku Halo, itu Agoy. Halo. Aku itu selain jadi drummer apa lu? Ya, yang apa ya? Yang lucu aja sih. Yang lucu. Bisa lu teng? Ada Oke, hubungan personal ada hubungan apa? Hah? Ada hubungan apa? Ya, dinasti silat. Ya hubungan urusan pemain band lah. Oh gitu. Kamu masih aja. Suka ngajakin orang. Malu-malu nih gue. Oke nih, Bang Prof. Gue mau nanya, ini udah ada berapa album nih Shaolin Temple yang udah dirilis? Total sampai sekarang Pegang dong, males banget. Iyalah, gua kan gitu. Jadi Shaolin Temple udah 3 album. Album 3 baru kemarin 2021 ya. 2021 ya. Enggak, album satu dulu. Album 1 tuh 2002 awal Sepuleng ya? itu Puleng. Itu sebelum itu ada? Itu masuknya Split bareng anak Mayoran waktu itu, Mekanik Oi 2001. Jadi habis Split kita lanjut ke album 1. Selang 2 tahun kita lumpurin lagi album 2 sama Master No Slap. Nah, selang buat album 3 lumayan panjang. Sampai 2021 awal baru bisa pecah. Bisa ceritain label-labelnya? Kalau label di album 1 itu memang pakai label gue sendiri. Waktu itu ada namanya Masih Samsung DIY Record, ya? masih DIY. Nah, untuk di album 2 gue kerja sama Lubis 86 pakai Nora. labelnya Nora 86 ya. Nah, untuk yang ketiga ada kamu ya kan yang memadai aku ya. Sebut dong mereknya. Ya, Apocalypse Record di album ketiga mewadai Shaolin Temple untuk bisa jalan bareng. Semoga bisa lanjut. Amin. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa ikut merapat, meramaikan kancahnya Apocalypse Record. Yes. Karena memang untuk saat ini si bangsat ini memang Ini? lu emang lumayan bisa diandelin sih. Kalau untuk sekarang ya, mudah-mudahan sih terus lanjut. Amin. Panjang umurnya, panjang rezekinya ya kan. Ulang tahun nih dia. Iya, ulang tahun juga dia ulang tahun tiap bulan sebenarnya. Cuma yang resminya cuma bulan Mei doang. Kok gue inget ya? Iya. Lu sama juga, Prof. Ingat. Ya iyalah, gue ada maunya berarti. Enggak nih, proses dari Split sampai album pertama apa ada pergantian personil? Iya pasti ada pergantian karena album Split itu gue belum mengusung musik yang culun sih. Enggak, gua kamu nanya lu. Oh ya udah aku ini gue pegang gue. Bawa pulang kalau perlu. Gimana gue menurut lo gue? Ya situ yang tahu historinya. Oke. Balik lagi ke Kalau gua. kalau bicara soal historik, gue juga pengen tahu nih
Sejak kapan sih Solon Temple itu? Kalau resminya 99 99. pertengahan. Kurang lebih Sama lah ya. September. Seperti tampang lainnya ya. Ya, itu kalau ngomongin resmi. Resminya ya. Resminya 99. Tapi sebelumnya pasti ada proses Ya untuk ngumpul bareng dulu kan? prosesnya ada. Kita kan kalau untuk gua dan teman-teman tuh mulai ngeband itu 94. 94. 94. Berarti sebelum Solon Temple lu pernah punya band lagi? Ya, Oke. banyak lah itu lah. Sampai lupa gua juga sebelumnya namanya Saking apa aja, banyaknya saking ya? banyaknya gitu kan. Luar biasa. Yang tadi belum selesai. Yang mana ya? Oh, berganti personel. Ya dari split itu sebenarnya kita formasi masih 5. Jadi sebelum fix album itu keluar dari Solon Temple, gue ngegodoknya di split dulu. Pertama, kenapa gue harus bikin split sebelum album? Karena waktu itu gue cuma mikir, ini mereka komit nggak buat ngeband? Karena gue ngelihatnya waktu itu masih kayak mau enggak. Jadi gue nggak pengen ketika gue udah punya konsep waktu itu buat Solon Temple sebenarnya. Gue berharap pecahan dari yang split ini, Tangannya sisanya 3. Tuh begini serang gue dong. Lo ngatur. Ya kan, jadi gue udah tahu bakalan jadi 3 orang karena emang gue pengennya cuma 3 orang waktu itu yang gue lirik di formasi 5. Akhirnya dengan sendirinya gue nggak minta mereka buat mundur, tapi mereka buat mundur sendiri. Emang berarti doa gue ke kabul. Alhamdulillah. Itu. usir secara pelan-pelan. Gue lain, kalau ngusir pelan-pelan kayak lo, gue usir pelan-pelan bisa, ya kan? Kalau ya jadi dari awal akhirnya gue kebentuk memang pas Solon Temple harus bikin album bertiga. Sampai sekarang pun bertiga. Masih konsisten bertiga Masih ya? konsisten bertiga. Siapapun nanti yang misalnya gue nggak bisa diganti sama yang lain, tetap gue harus bertiga. Gitu. Itu untuk album pertama yang isi siapa ya, Bro? Itu waktu itu masih ada Triono. Ya. Halo. Yon. Ingin gue lu Disapa Tri. dulu ya, disapa, Dan sampai disapa. jadi Yon. Tri. Gila Ya, sahabat. Triono, terus Epoy, ya kan? Boy sering ketemu sih. Ya. Untuk yang album kedua juga masih bertahan sebenarnya Bertahan. dua personil ini gitu Oh, kan. betul. Masih bertahan. Cuma selesai album kedua, Triono mulai mundur. Masih Tri. Masih Tri. Album kedua masih Belum Tri. jadi tukang pulsa? Belum tukang pulsa sama tukang fotokopi. Iya. Itu dia. Habis pokoknya 2004 rilis album 2, 2005 2006 dia mulai vakum nih. Nah, biasa klasik kalau orang udah berumah tangga macam-macam kan. Gue nggak bisa maksain gitu. Akhirnya udah dia mundur. Gue jalan cuma sama Epoy waktu itu. Cuma berdua. Drummer masih cabutan lah. Akhirnya Epoy juga gue lihat kayaknya dia vakum ya kan, nggak bisa buat jalan ngumpul atau ke acara. Gue nyari gitu loh untuk penggantinya kan. Waktu itu masuklah kayak Swiss. Ya kan, terus buat ngisi drumnya ada si Dedi, ya kan, Selamat. Oh iya. Yoi, ya kan. Ijing nggak? Iji jangan, dia mah tim hore gua. Ya udah dari situ 2010 mulai stuck gua. Mulai stuck karena memang ada ya biasa urusan keluarga dan lain-lain, kerjaan. Akhirnya gua mulai mikirin lagi, kok album 3 kayaknya lama banget gua nggak keluar kan. Itu 2013 gua mulai proses buat bikin album 3, lagu-lagunya, materi gua kumpulin semua. Emang untuk album 3 mau nggak mau harus gue handle sendiri semua, dari take-nya semua, karena gue nggak pengen kalaupun memang belum dapet player yang pas buat Solon Temple, tapi nggak ngurangin buat band ini, buat karyanya kan. Pelan-pelan kalau gue ada waktu senggang. Bisa nggak sih kalau arti karya itu diganti dengan Karya kata-kata apa gitu kan? Gue sih pengennya gitu, cuma buat hari ini gue enggak. Sebanyak band kemarin nyebutnya karya. Iya, tapi kan gua kan nggak menyindir lu. Kalau menyindir lu langsung gua panjangin Karyadi. Ya kan lain lagi. Situ-situ Terus lagi kita bicara aja. umum aja. Ya udah akhirnya 2015 2015 gua stuck. Dapat 5 lagu doang buat rekam. Lanjut 2017 gua mulai dapat teman-teman yang bisa support, baik dari operator studio ya kan, akhirnya dia bisa support gua. 2018 gua gas, ketemu lo yang di 2020 awal itu udah
buat support gua ngejadiin album ini. Akhirnya gua gas lagi sampai kemarin kita kan deal gitu kan. Ya udah 2020 akhir kita luncurin. Gua bilang ready karena memang udah tanggung kan 90% gua ngelarin lagu-lagu yang buat di album. Perlu gua 3. ingetin gak nih, Bro? Ingetin aja. Lu ada ngelupain satu personil yang udah almarhum nih, Bro. Yang itu deket banget juga sama gua tuh. Ya drummer lu itu. Nah. Boski. Oh si Boski, iya lupa gua. Ya Iya. gitu. Mentang-mentang udah almarhum. Makasih sayang, aku diingetin sama kamu. Boski, semoga lu Semoga- selamat oh iya. di sana ya. Boski itu terakhir Boski itu ngebantuin gua terus. pertama kali ngedramin Shaolin Temple sebenarnya dimulai dari 2006. 2000. Ini Boski nih gitu kan. Abis Boski, gue sama Epoy nih bertiga, lupa gua ya kan. Boski hilang jejaknya itu 2010. 2010 ketemu lagi, ya elah di mewek, ya kucing. 2010, 2012 sempat ketemu gua. Sebenarnya gue masih dianggap nggak buat ngedrum di Shaolin Temple. Pertanyaannya itu doang. Gue bilang, ya lu masih gue anggap lah. Karena selama ini lo ngilang, gue nggak tahu lo ada di mana. Terus tahu-tahu lo nemuin gue, gitu kan? Ya gue anggap lo berarti masih pengen main sama kita orang kan? Gue bilang ya udah ayo kita main lagi, gitu kan? Gue nggak tahu kenapa. Pokoknya abis ketemu itu terakhir, dia ngilang lagi. Gue pikir nih kayaknya dia lagi ada masalah, gitu kan? Pas tahu gue lihat di Facebooknya itu ternyata dia kayaknya udah apa ya, berproses untuk menjadi apa namanya, hijrah mungkin bahasanya ya. Di situ karena banyak postingan dia yang lebih ke agama gitu kan. Sampai akhirnya pernah gue inbox aja Boski tuh, jawabannya lurus aja, apa kabar, baik, udah begitu aja. Nah pas gue dapet kabar dia ternyata meninggal, gue langsung cari tahu semua tuh kontak-kontaknya ya kan, sampai ketemu kontaknya ponakannya di sana, ternyata bener dia ini meninggal di Garut waktu itu ya kan. Jadi gue sebenarnya buat ketemu sama dia terakhir tuh 2012. Dibilang kangen banget sebenarnya sama dia, karena dia satu-satunya drummer yang nggak berskill tapi kocak. Dan dia yang gua akuin ya, dia turun ke lapangan, Dia keren banget, mainnya keren, kemana-mana dihajar sama dia. Gue salut gitu loh. Keluar kota manapun dia ready, nggak ada kata nggak ready. Dan satu-satunya kalau gue bilang player yang bisa tandeman sama gua kalau untuk uji nyali ya dia doang gitu loh, nggak takutan orangnya, sama siapa juga hajar gitu kan. Jadi emang mentalnya keren dia almarhum ini ya. oke, sebelum gua menghina dia nih ya, kita akan break dulu sebentar. Tunggu. Nanti kita abis ini ada ini ya, boleh terima telepon ya. Ada yang boleh mau terima tanya-tanya telepon ya? sama Shaolin Temple. Boleh. Oke. Di nomor berapa, Cak? Di 0857 7792 5157. Diulang. 0857 7792 5157. Oke. Ya ada satu lagu dari Shaolin Temple. temen lu ya? Siapa? Dari Overcast. Ya iya, Overcast keren tuh. Nah, Halo Uji. Uji, Hafiz, Disapa. semua. Dari Overcast, Boisterous Sound. Tetap di sana Yeah. FM dan Manusia Merdeka. Check it out. Sama gua Aceh dan Ica. Prof, terus Agoy. Dan Ini sekarang sebenarnya emang kita ada telepon dulu ya Bang Aceh. Oh, Ya? gitu? Iya, kita ada telepon Oke, dulu. kita terima telepon dia dulu. mau ngobrol-ngobrol langsung sama Shaolin Temple. itu dari siapa, Cak? Nanti kenalan aja langsung. Oh gitu. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Oh, halo Iwan. Dia lagi Selamat- Siapa? ngomong sini kayak langsung. Oke, mau tanya-tanya apa nih sama Shaolin Temple? Si bengek ini, anak kamu bengek. Oh iya, selamat katanya buat rilis album barunya. Yoi, thank you. Oke, makasih.
Karya. Bisa nggak sih? Tuker gitu nggak karya. Kecil Cak suaranya. Lu speaker itu. Jadwal perform ya. Oh, untuk launchingnya kapan nih katanya Bang Pro? Oke, untuk launching sebenarnya udah Oke, banyak, udah thank you ya. untuk Makasih launching untuk sebenarnya pertanyaannya. udah kita konsep. Cuma kita untuk sekarang nikmatin dulu aturan-aturan yang dibuat sama pandemi. Oh, Gue males kalau udah karena belum kondusif ya. ya, gue malas ngurusin hal-hal yang kayak begini. Gue pikir gue nikmatin aja dulu. Album 3 yang baru kita luncurin, mau itu dengan konsep streaming, mau itu kita acara private atau apa, gue nikmatin itu dulu. Karena kalau gue ngegagas terlalu cepet juga dengan kondisi yang sekarang nih pandemi, gue malas gitu loh, karena udah capek-capek gue bikin, ternyata gue harus cancel Karena perizinannya juga karena belum perizinan ini ya. lah atau apalah, buat gue itu nyusahin. Tapi kan dengar-dengar nih setelah Lebaran kan akan kondusif nih. Ya kondusif seperti apa juga kita nggak tahu ya. Tapi akan lebih mudah untuk bikin acara dari segi perizinan dan lain sebagainya. Udah diagendain belum nih kira-kira habis Lebaran mau ngapain ya? Gue sih sebenarnya kalau selama aturan yang Bang diem aja bang. aturan yang nggak enak dari pandemi ini udah berakhir, buat gerakan acara ada lagi, ya pasti gue juga siap buat main di manapun. Siap diundang ya? Siap gitu loh. Bahkan kalau perlu emang kita harus ikutan berpartisipasi buat sama-sama memajukan, kenapa enggak? Ya. Gitu. Saling support ya. Nah ini ada pertanyaan nih, pertanyaan berikutnya dari Chandra. Oke. Katanya mau nanya dong, Lagi itu aja. vokalisnya suaranya emang bindeng dari sononya ya? Dari Orok. Oh dari Orok tuh, Chandra udah dijawab ya pertanyaannya ya. Dari Orok Dari emang Orok. bindeng Emang ya. begini udah. Sama sama sebelah gue juga begitu. Iya. Jangan didiemin dong, kasihan Sosok orang lagi. Nah, kalau masalah didiemin tergantung lo berdua nih, ya kan? Sosokan lo. Lo katanya mau niban dia. Apa yang lo mau Banget kasih? dulu. Hah? Influencer nggak tahu abangnya sendiri. Anjing. Oh ini dari tadi telepon katanya ditambahin ada rencana launching live streaming nggak? Itu kan maksudnya yang lebih apa sesuai dengan keadaan sekarang ya. Maksudnya banyak lari ke digital ketika perizinan bermasalah gitu ya karena pandemi ini. Ada gak sih niatnya mau bikin launching tapi live streaming? Oh, ada. Ya Cuma sebenarnya promosi. ada ya. Sebenarnya sih apa ya? Yang lagi kita pikirin tuh gimana caranya nyiasatin kita bisa mainin lagu-lagu yang baru. Apakah dengan cara streaming, apakah dengan bagaimana? Cuma kalau gue tuh lebih seneng kalau interaksi langsung. Tuh. Bukannya gue nggak ngehargain atau gue nggak bilang keren acara kayak streaming, bukan gitu loh. Gue pribadi gue lebih seneng interaksi langsung. Ada silaturahminya juga ya. Gitu. Bisa ngeliat cakep jeleknya. Pinter banget sih jadi orang. Supportnya bisa lebih nyata juga ya Itu kan? sih sebenarnya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau emang streaming itu harus ada, betul nggak sih gue? Iya Nah kalau dari lo bang, kira-kira kalau misalkan Solin Temple bikin live streaming nih, launching live streaming lo, dari lo sendiri setuju gak sih? Setuju aja sih. Setuju aja. Setuju Itu dong jawabannya pasti. Tapi mending mana? Live streaming apa gigs? Gue lebih ke gigs. Nah, lo gimana sih tadi katanya? Iya kan kalau misalkan Oke. apa ada ajuan kayak live streaming ini ya kita mah gas Sama amat. Mau jawabannya. aja ya, tapi Oh. kalau suruh pilih mendingan Lebih ke gigs. Lebih ke gigs. Lebih ke gigs. Kangen gak sih lo pada? Bukan kangen lagi. Luar biasa. Udah kepengen. 1 tahun lebih ya? Oh. Ya, oke. Lo berdua jadi gimana ceritanya, mau pertanyaan apa lagi nih? Bisa nggak sih lo suaranya berdua bindeng? Suara bindeng. Kan Ketika emang interview spesialis bindeng. ya. Gue spesialis gue kalau gue udah naik panggung coy. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi kalau setelannya udah begitu. Kalau nggak di atas panggung nggak keluar ya? Kalau tergantung isiannya sih. bisa. Dan untuk ini nih, Prof dan Agoy, untuk tentang musik ya. Musik di punk nih ya,
apa sih yang lu pengen explore gitu tentang lirik, tentang musik, apa sih Bu yang benar-benar lu pengen keluarin? Ini loh Solid Temple, maksudnya Karakter berbeda kali dengan ya, yang lain. karakter. Nah, Coba gue, lu bisa kali mewakili. Nanti biar tinggal gue lengkapin apa yang ya, lu kan ada abang harus ngelengkapin. Oh lah. jadi ini abang ada nih ceritanya nih? itu kalau di rumah. Oh kalau di rumah. Semeter dari rumah tuh udah lain lagi. Menurut lo gimana gue? Buat apa nak Shaolin? Ya tadi pertanyaannya Bung Aceh ini. Ah. Ulang Cek. Tentang musik nih ya kan, tentang musik kan lu mau mengeksplor punk ini sebagai apa nih, dari liriknya tuh lu mau bawa kemana, musiknya tuh lu mau bawa kemana, apa masih sama punk-punk yang lain lah, atau emang lu punya jalur sendiri yang berbeda, lu ngantem ya di jalur yang berbeda gitu. Terus apa emang lebih fleksibel, apalagi buat acara-acara, maaf ya, acara sponsoran atau bukan, tentang musik lu mau dibawa kemana lah. Bicara soal musik ya, bukan idealis kita sendiri. Musik. Kalau gua sih buat di musik mah apa ya? Fun aja sih. Nah, Jadi dengan gua yang suka dengan musik yang lebih lirik ke apa ya, ke sosial gitu. Terus nggak macem-macem kayak misalkan tentang pemerintah segala macam, tetek bengek ya kan. Yang penting gua ya sosial apa adanya gitu, tongkrongan. Sosial apaan? Tongkrongan, Lu toket tongkrongan. mulu, toket. Tongkrongan, Toket, kehidupan toket. sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Gitu maksudnya, Sosialnya. Li. Maksudnya Pokoknya kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari gua gitu. Lebih ke fun aja sih ke anak-anak gitu. Kehidupan sehari lu sama abang lu nih sering berantem apa enggak gitu ya? Gontok-gontokan. Gontok-gontok kan ngeri. Ya mungkin gue lurusin aja sih, sebenarnya gue lengkapin. Kalau untuk Solid Temple lebih suka ngangkat secara materi. Kalau bicara materi lagu itu lebih ke pertemanan, individu, keluarga. Iklannya tuh kayak bohai ya, yang kayak gitu-gitu ya kan. Jadi bahan cerita. Jemput bisa kalau emang ternyata menarik, kenapa enggak? anak lu nonton loh. Ya, biarin aja. Anak udah tidur, gue udah tahu jamnya. Dia ada tayangan lu langsung lagi. Nah, biarin aja. Jadi kalau untuk kayak bicara band ini mau dibawa kemana, gua ngikutin apa ya, ngikut yang alurnya tuh nggak ribet. Selama nggak ribet, siapapun mau individu, mau kelompok, atau mau maaf kayak sponsor, gua nggak ngaruh. Karena bicara lu punya karya, balik lagi nih sorry ya. Nah, bicara lu punya karya, kalau lu nggak ngenalin keluar, siapa yang mau kenal? Tuh. Terus kalau lu nggak pede buat ngenalin karya lu, itu ya buat lu akan jadi basi karya lu, gitu. 3 kali karyanya. Belum jadi, ya kan? Jadi lu pede aja lah untuk lu mengenalkan lagu-lagu lu, materi lu, album lu atau apapun. Ya udah, lu keluarin, lu kasih tahu ke orang-orang bahwasanya lu punya karya keren, materi lagu apapun. Lu mau kerja sama siapapun, selama itu nyaman buat lu, jalan aja. Kan yang tahu dalamannya lo juga. Yang penting lu produktif aja terus. Produktif gitu ya. aja. Nggak perlu lo tuh pusing mikir, wah karya gue jelek nih, lagu gue jelek begini. Nggak Bakal perlu. diterima apa enggak gitu. Gitu. Karena buat gue kepuasan ketika lu membuat materi apapun, semua dari hati. Lo lakuin dengan fun, itu buat gue akan jadi yang terbaik. Gitu loh. Mendingan lo pede, karena modalnya pede aja sih kalau gua. Sama kayak dia nih, ya kan? PD harus nomor 1. Wah, nomor 1, pede aja dulu. Mau lagi jelek, mau lagi kagak, pede aja dulu, ya kan? Jadi mau orang mau ngomong apa, bodo amat, emang gue pikirin, gitu kan? Setuju. Gue lebih suka sama teman-teman yang memang sepemikiran, gitu loh. Kalaupun emang ternyata lo nggak sepemikiran, ya itu urusan lo, bukan urusan gua, ya kan? Dan untuk lirik sendiri ini kebanyakan yang gua lihat dari album pertama sampai album ketiga ya, Nah, itu penuh dengan humor gitu. Nah, ini dia nih. Gue tuh ada satu lagu favorit nih dari Solid Temple yang judulnya Tatang Sorang. Pak, gue lagu itu nggak tahu kenapa ngakak mulu ya kan. Nah, gue penasaran itu emang lu sengaja emang ngangkat sisi entertainnya atau emang sebenarnya dari lirik-lirik nyeleneh itu ada
makna filosofisnya sebenarnya? Ya itu real sebenarnya. Gua bikin itu karena gua ngelihat ini menarik nih. Oke. Kalau gua kemas dalam bentuk lagu itu kayaknya asik gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa pokoknya cerita tiap kali gua mau bikin lagu itu pasti ada aja yang kayak begini. Kalau gua temu model kayak begini dan memang bisa gua kemas dengan asik, pasti gua bikin. Ini Tatang Seorang Pang emang bangsat juga nih, emang anak satu ya kan. Jadi kalau gua udah ngomongin yang bangsat dari temen gua yang udah kadang-kadang nggak, logikanya gua nggak dapet tapi konyol gitu kan, pasti gua bikin. Gitu pasti gue bikin biasanya tuh, dan jadilah Tatang Seorang Pang. Emang dia ini ya teman-teman juga pang juga, memang dia pengusaha konter pulsa Seperti yang dilirik. seperti yang dilirik gitu loh. Dia nggak tahu kenapa amat cewek-cewek aja ibaratnya seganteng-gantengnya elu ya, dia lebih banyak dikerumunin. Wih, Yang udah begitu, walaupun Laris. gimana ya, bahwasannya gue pengen gue banting aja nih anak gue kan gitu. Kerjaannya mabok mulu tiap malam, minum mulu. Tapi emang itulah, setiap hari teman-teman nyaman kalau datang ke dia gitu kan, ke konternya dia buat ngobrol segala macem. Selingannya kita ya patungan, beli minuman, ya have fun aja. Selama ini kalau jadi cerita gitu loh. Untuk masalah musik sih gua kira masih sama nih ya. Dengan ya kalau pribadi gua ya Nah, sama. Tapi kalau untuk soal lirik nih agak kurang nih. Masalah vulgarnya lu ya. Iya, untuk lirik vulgarnya lu tuh dulu Kurang ya? ngentot. Iya. Apalah. Tapi itu kalau lirik anjing. lu berdua atau lu? Iya. kebetulan Oh, Si gua. Prop lah. Oh, oke. Kebetulan gua. Ke Bang Prof ya? Ya kalau balik lagi, kalau kita bicara main apapun, mau main musik, mau apa, pasti ada pendewasaan kan. Gue juga ngurangin ya kali ya kan, sampai gue ntar mau di usia gue yang makin tua gitu loh, gue udah tua emang ya? ngetot. Udah tua ya? Gue masih muda Oh, kan. Langsung ralat. Jadi gue harus ya gue bahasanya gue perhalus lah ya kan. Ya walaupun ada sedikit tapi gue nggak mau terlalu vulgar juga karena ada. Kalau bocor ya. Ya gue ngeri juga. Ada ya jebut. Ya. Anjing. Mesin pencebur jembut tuh ada. Ada. Itu aja sih sebenarnya. Oke bro, sebelum melanjutin obrolan kita nih yang makin seru nih ya. Ini ada lagu dari Shaolin Temple, dari album ketiganya Shaolin Temple ya, yang bertajuk Rock and Roll Family. Cuma ini judulnya Crazy Holiday. Nanti bisa lu ceritain tentang lagu ini ya. Ya, siap. Oke, simak terus Kongko bareng Shaolin Temple. Masih bersama gua Aceh. Dan juga Ica, stay tune terus di Sandik FM dan juga Manusia Merdeka. Oke, buat pertanyaan selanjutnya yang tadi terputus ya, gini kok, untuk masalah ini lirik loh, lu bisa ceritain gak sih? Ini mau dibawa kemana nih liriknya nih? Apa masih dulu di album pertama tuh lu masih menghina-hina pemerintah ya? Ada satu lagu aja sih, Oh, gitu ya? nggak semua. Kebanyakan memang gue lebih ke pertemanan, Oke. keluarga, gitu kan. Jadi benar-benar yang sehari-hari. Sehari-hari. Kalaupun kayak di album satu gue ada ngata-ngatain pemerintah, itu karena memang pada saat itu ya gue pikir momen apa ya, menyuarakan apa yang jadi undang-undang kita ya lewat lagu, gitu kan. Kalaupun kita harus anjing-anjingin segala macam, karena memang nggak ada keadilan pada saat itu. Mungkin sampai sekarang juga banyak gitu kan. Cuma emang gue nggak maksud gue bukan sama Shaolin Temple ini teman-teman nggak terlalu yang banget gitu loh, ngobrolin soal politik, pemerintah atau apa, bukan. Karena memang gue dan Shaolin Temple itu sama teman-teman lebih nyaman kita bicara keseharian.
tongkrongan, Mungkin lebih teman-teman. mudah diterima juga sama listeners ya, sama pendengar. Ya itu satu, kedua juga gue lebih nyaman bahas itu, gitu loh. Lebih ekspresif juga ya. Karena kalau gue bisa dapetin yang deket, ngapain gue harus jauh-jauh sih? Bener. Gitu aja sih kalau gue. Yang dekat aja bisa dieksplor kan. Gitu. Jadi yang jauh-jauh biarin yang lain teman-teman yang handle gitu kan. Lu suka komplain gak sih sebagai adanya gitu kalau misalkan abang lu bikin lirik yang agak nyeleneh gimana gitu? Kagak sih. Wah gila lu punya adik tuh. Masalahnya Nggak nimpalin sih. Nggak. Ada sama doang bangsat. Kalau misalkan kuping gue, wah enak nih. Gue bilang boleh juga nih, gue bilang nih. Selama ini lu fine-fine aja gitu dengan Iya, fine-fine aja gue. Oke. Apa karena lu takut sama aku? Kagak lah. Gue selama ini selalu share nih ke dia nih. Kagak. Ini ada begini, kayak cover aja pun gue selalu discuss dulu sama adik gue ya kan, ataupun sama player yang kebetulan mengaktif, pasti gue bilang kalau memang menurut mereka kayak misalnya baik itu operator yang handle lagu-lagu ini gitu kan, kalau bilang oke nih baru gue gas. Jadi gue nggak ngambil suara sendiri, gue Tetap ini ya, tetap tetap apa namanya? diskusi dulu gue. Sharing ya. Sharing sama dulu. personil ini. Tapi gue juga penasaran nih, Bang. Itu nama Solin Temple tuh kenapa sih kok Solin Temple? Ya karena gue malas bikin yang ribet-ribet. Oh gitu aja. Itu aja. Karena memang di zaman 96 kita semua pasti ngerasain apa yang namanya film boboho kan. Oh, Nah, itu favorit oke. memang waktu itu gua. Jadi Dari film kebanyakan favorit bikin nama bubar. Kebanyakan bikin nama bubar. Ya kan? Gue aja nentuin, udah gue mau Solin Temple aja, sampai debat. Oh gitu. Debat. Tapi karena gue pikir ya lo mau ikut cara gue ya silakan, ya udah berjalan sampai sekarang. Oh. Gue cuma bilang kalau di Solin Temple tuh ada kuil pang sini, di sana kuil Shaolin, sini kuil pang. Nah, Ya kan? Udah itu aja buat gua. Luar biasa. Gua nggak takut. Pas ini. Oh iya, gue juga pengen nanya nih sama Bang Aku ini, selama bergabung di Solin Temple nih ya. Ada gak sih keinginan lu pengen Bener-bener dia manggung di ngoceh acara mulu dia. apa gitu, Orang lagi di atau interview daerah juga. mana gitu yang pengen banget nih. Berarti kan lu diem aja nih, siapa tau lu diem-diem menyimpan sebuah unek-unek gitu kan. Gua nggak grogi. Yang Gua kayak, grogol. Lu pengen main di mana sih? Gue pengen ngajak Shaolin tuh di acara-acara kayak band-band yang musiknya rada-rada beda sendiri gitu loh. Oh, jadi nggak Harus punk ketemu gitu. punk rock misalkan kan gitu. Jadi Gue kan event- emang lebih demen musik tuh, gue rada-rada keras gitu ya, kayak di beat gue tuh seneng, thrash gue seneng, Oh, seneng beras juga. seneng gue. Jadi lebih kayak mungkin genre-genre yang umum ya, maksudnya di underground tapi umum gitu ya. Makanya kan gue pengen tuh sekali-kali tuh Shaolin main di acara kayak Pangalai Oh, tuh, kan oke. gitu. Jadi kan nuansa musiknya beda sendiri gitu loh. Oh, jadi lebih Buat bisa Pangalai. dilihat gitu ya. Nih, Solin siap main di gig siap Pangalai. Oh ya, buat yang mungkin nanti kedepannya mau ada rencana bikin event nih boleh nih, siap undang ya kan. Oh siap terus, Dan Shaolin. mereka juga siap banget buat main di acara-acara all genre underground ya. Jadi nggak harus yang punk-punk semua ya. Oh. Nah, Ya kalau di acara nikahan ibu-ibunya mau terima musik kayak kita juga kita menjadi aja. Kitanan masal bisa ya? Bisa. Jangan kita masal, motong ayam masal juga jadi. Nah. Dan untuk pandemi berakhir, emang dari rekod Apokalips juga emang udah perjanjian buat launching album ketiganya Apokalips, ketiganya Solin Solin Temple. Temple. Oh, Ya kalian akan sudah main album. ya akan dijadiin box set Wih di. Rencananya supaya dia juga bisa pakai jam baru kan. Anjay. Tenang bang, lo tinggal pilih tuh banyak. Lo udah di Apokalips bang, sekarang bang lengkap semua ada. paling timbang puyeng doang itu yang punya. Selama ini buat lu Boy, Apaan tuh? istilahnya bisa gak sih ngimbangin prop nih buat main musik? Bisa. Sementara lu kan ada band juga ya? Ada Apa nih? Madu dan Racun. Madu dan Racun ya? Anti Madu dan Racun Dendra. tuh kayak apa sih? Oh lo anti dendra? Iya. Lah, lagu lu udah masuk ke gua. Madu dan Racun tuh kayak apa ya? Kita ketemu juga. Goy, Hah? lu vokal? Vokal. Lu vokal? Vokal lu terus kayak gimana? Oh lo vokal juga? Vokal. Oke.
Wah luar biasa ya. Di anti dandruff lo sebagai? Ngedrum. Wih. Nah, makanya kan di proyekan nanti dandruff itu kan gue bikin nuansa musik, rada gue bedain dikit. Wah kalau gitu ntar kalau gue siaran Blast Dance lo pasti gue puterin nih lagu-lagu. Tapi lo harus dengerin. Oh siap, tiap hari kita dengerin. Oh ya, share juga link-linknya ya kan. Oh. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau ngajak lo main nih ya Shaolin Temple gitu kan. Itu lo ada gak sih media sosialnya atau YouTube channel bisa lah di-share biar bisa lebih gampang aja gitu ngubungin lo. Oh ini langsung. Ya kalau untuk Shaolin Temple lo bisa cari di Shaolin Temple Official, di Facebook ada, di Instagram juga ada Shaolin Temple Official, atau ke Prof Shaolin juga bisa, ada album Madu dan Racun bisa. Oh, oke, Gitu. berarti bisa langsung ke yang tadi disebutin ya? Ya, Kalau video klip ada video klip? video klip itu yang official itu ada di YouTube channelnya YouTube. Rudy Warunkers. Rudy Warungkers, Ya, ada ya Shaolin Temple ada, di situ ya? ada. Berapa video klip di situ? Untuk officialnya video klipnya itu baru ada satu, tapi yang video live-nya ada beberapa lah. Yang judulnya apa tuh? Kalau untuk yang officialnya itu videonya itu Tukiem. Tukiam? Ya. Oke, ini judulnya unik-unik ya? Unik-unik. Gue lebih suka yang klasik-klasik ngangkatnya. Nama yang meredup naikin lagi. Pacarku. Pacarku. Ada cewekku juga itu video live. Oh, jadi oke. Tapi gue tetap aja sih favorit gue Tatang Seorang Pak. Ya. Ya mungkin lo naksir sama Tatang. Enggak, karena emang gue sempet mikir gini waktu pas dengerin lo gitu. Ini emang kayak apa ya, sisi entertainment dapet banget gitu loh, orang ketawa, maksudnya ketawa karena terhibur. Di mana lo kenal gitu. dia, lo akan kesel. Itu sih poinnya sih. Ngeselin, tapi cara lu mengemasnya malah jadi jenaka gitu ya. Nah, ya emang harus begitu. Luar biasa nih Bang Prof nih, kapan-kapan bikinin lagu lah Bisa. buat apokalips. Pokoknya gue bikinin ica-ica di dinding. Iya. Ngapa jadi gua? Oke, rencana ke depannya lu ada agenda apa sih Bang? Apa ya, selain tadi lagi persiapan apa? Untuk launching ya. Ya, untuk launching gitu. Untuk kedepannya lagi apakah mau ada promotor kah atau Untuk promotor kayaknya gue susah ya. untuk saat ini atau untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini karena kan mengingat gue juga kerja, Aguy juga kerja, ya kan. Apalagi kalau untuk sekarang gue ngimbangin jadwal kerjanya Aguy malah, karena Aguy lebih bisa dibilang hari Minggu aja dia libur. Gue. Gitu. Oh, gitu doang. Lah iya. Jadi kalau untuk kedepannya gue ngalir aja. Oh gitu ngalir aja. Merchandise gue luncurin. Emang kalau di Shaolin Temple tuh dari dulu gue selalu bikin merchandise apapun limited kebanyakan. Gue nggak stok ready. Kalau barang udah gue bilang limit, udah gue buang. Tapi ukuran gua nggak ada maksudnya. Harus ada kalau emang lu mesen. khusus buat Jeffrey ada, tenang Jeff. Tapi emang dia nggak sembarangan buat nyerahin desain ke Gue nggak sembarangan. Oh, tukang oke. sablon. Gue sangat milih. Dari dulu gue udah Harus milih. yang dipercaya sama lo gitu ya. Gue memang milih. Percaya dan ada hitung-hitungannya. Oh iya, itu harus lah ya pasti ya. Karena gue cuma mikir, karena basicnya gini, gue juga nyablon bisa gitu kan. Cuma kalaupun harus gue serahin desain per artikel ke teman-teman, gue milih, pasti gue milih. Karena kenapa? Kalau gue udah berani nyetak dengan limit nih, gue cuma 12. Gue tahu desain ini cuma kelempar ke lu. Kalau ternyata kedepannya ternyata ada lagi, gue ngincarnya lu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita break dulu. Mau puterin lagu judulnya apa lagi? Ada 2 lagu dari Shaolin Temple karena kau, terus ada lagu yang band yang hampir sama Jakarta nih ya. Oh, Band- oke. Band Mindeng juga nih. Oh, Iya. juga. Namanya siapa nama Band Mindeng bandnya? juga ada dari Street Voices. Wadaw, habis. Wow. Habis. Lama nggak besuan. Nah, ini akan gue puterin dengan judulnya Balikin. Oke. Terus dari Shaolin Temple karena kau. Oke, siap. Stay tune terus di Sanek FM dan Manusia Merdeka. Oke, masih di acaranya program Kongkow bareng Kongkow Shaolin bareng. Temple masih bersama gua Aceh dan Gue Ica. Prop Shaolin Temple. Aguy Shaolin Temple. ini
Kalau diakuin. Tergantung isiannya. Oh. Semua balik lagi kan. Yang penting basah. Bro, apa? Maksud gua Shaolin Temple apa ada lagi sih band-band yang masih lu bantuin atau lu tersangkut di band apa aja sih selain Shaolin Temple? Selain Shaolin Temple. Untuk sekarang gue lagi bantuin Evarnas, Rika punya. Yang bulu keteknya banyak. Yang bulu keteknya kemana-mana, nanggewer, ya kan? Rika, BPJS gue. Sama Party Time, kebetulan gue lagi ikut terlibat di sana sama teman-teman yang lain. Ya sama itu band ngehe, alkohol keras, ya kan. Itu aja sih untuk saat ini. Selebihnya gue juga paling bakal terlibat lagi, tapi lebih ke ngejam ya, ngejamming aja itu sama Didi The Gross. Oh, Didi The Gross. Ya lebih ke Banjo. Enggak dong. Oh, sama bertiga kalau nggak salah. Nanti bakal sama si Fahmi Art Village Soe. Iya. Nah, jadi gua lagi diajakin sama si Didi juga buat apa? Kok lama-lama bergabung sama orang tua itu ya? Ya orang tua yang ngajak gua sebenarnya sih Ya, beda. sama orang tua udah lah. Iya, itu posisinya. Porsinya beda. Kayak lo ngajak gua berarti lo orang Musik tua. kita muda. Iya, itu dah pokoknya. Ngeles lo mau Nah, ini sih. Jadi gimana? Ica udah berapa lama di Santek FM? Jadi begini. Gue kasih pertanyaan ke Aceh. Kayak gitu band lu apa aja? Selain Shaolin Temple. Band gue selain Shaolin Tompel. Temple, ada Madiun Racun dan Anti Dendrap, sama yang sekarang ini ada Rokes. Iya, gue lagi support juga nih berarti sama Rokes banget ya? Ini Rokes Utara cuy. Enggak, lu berdua Apa sih? band lu banyak banget gitu. Sama kayak lu, nggak ada bedanya. Dia nggak ngerasa ya? Dia nggak ngerasa. Dia sosok Dia dinaik. lebih banyak sebenarnya dari gua, gitu kan? Langsung diem. Gak ada duit. Tapi emang kalau gue sekarang gue pribadi gue lagi support sama teman-teman Rokes ya dari utara Jakarta. Rokes tuh band punk rock. Band punk rock. Kok Rokes itu dangdut? Enggak, Itu orkes, itu orkes. Beda. Dari utara itu sebenarnya kalau gue bilang lintingan teman-teman era 90-an udah banyak yang hilang sebenarnya, nggak tahu kemana gitu kan. Ini sekarang lagi nongol lagi kayak Rayang ya kan. Royong itu kan lagi pada nongol lagi teman-teman ini ya kan. Mudah-mudahan ini jadi bisa jadi. Ombeng alay masih ada nggak sih? Kemungkinan masih ada. Makanya gue sebenarnya berharap dari teman-teman utara juga kita bisa ngejalin silaturahmi ulang buat ketemu lagi dalam satu titik temu ya kan, ngobrolin gimana nih. Oh, kita juga dibantu tuh sama dari Royong Pang Irving. Ya, Irving yang ada di Amerika sana, sana. ngebantu Santek FM buat nyebarin. Oh iya, thank you. Salah satu band keren juga di Brain Damage ya, Irving. Mudah-mudahan jadi nonton juga ya. Ya mudah-mudahan. Makanya jangan lupa subscribe Manusia Merdeka ya kan. Oke. Apa lagi? Itu Rokes tadi. Lah iya Rokes. Selesai. Siapa Terakhir. aja? Gue cuma bertiga. Sama gitaris gue si Andrea, terus Dia drummer tuh cewek. Itu tadi. cowok. No, manusianya no di depan no. Halo Andrea. Hai. Kita perlu support ini salah satu Sama teman-teman yang lagi drummer punya gue semangat si tinggi. Dika Rock gitu. Oke. Orkes tuh Rokes. Rokes, bukan orkes, keroncong aja kalian. Rokes tuh emang ada artinya nggak sih? Rokes. Iya dia Dia orangnya kagak rokes. sih emang begajulan dari anak-anak aja udah. Akhirnya kesebut dah tuh Rokes. Lu jangan Nah, salah. gue juga mau tanya nih Enggak lah. selain Shaolin Temple nih di bagian timur ya lu? Timur utara sih. Basicnya utara. Utara. Basicnya utara ya. Kok kenapa band-band utara tuh nama bandnya tuh apa ya? Sos Tomat lah. Itu timur. Itu timur, leh. Terus sama timur. Timur, Timur ya. Sos Iya Tomat, tapi Bang Ablong maksudnya ya? Oh, iya, Bang Ablong. maksudnya nggak ada batasannya, selisihnya dikit lah. Selisih dalam apa nih?
ininya wilayahnya Ya dikit. dikit Kalau banget banyak ya kita nyebutinnya jauh. iya selatan Antar pulau. Akap dong, akap. kontol juga sama kan seperti maksudnya nama-nama aneh gitu kan kayak Shaolin Temple tuh maksudnya apa sih Shaolin Temple? Gue lebih suka yang aneh-aneh karena itu yang paling gampang diinget dan diinjek. Enggak, Shaolin Temple di pang gitu. Setiap gua ketik Shaolin Temple munculnya film. Iya. Emang harus begitu. Jadi bikin orang gregetan, Gregetan. kepo gitu kan. Kok nggak nongol-nongol? Ya lo cari lah. Nggak nongol-nongol, lama-lama dibanting tuh. Lama-lama handphone. dibanting. Nah, kesel. Anjing kan? Anjing banget sih, sebenarnya anjing. Dan terus nih dalam album 3 ini lu udah puas apa emang ada yang kurang? Enggak sih. Masih mau Gua explore akan lagi terus ya? mencoba cari cara gimana caranya gue bisa terus sama teman-teman di Shaolin Temple bikin materi baru. Siapa tahu album keempat pun bisa terrealisasi. Pemain bass udah ketemu. Amin. Pemain bass untuk saat ini kita masih gerilya mencari. Semoga di sana ada rezekinya. Yang berminat jadi basis di Shaolin Temple. Nah, silakan nih ada di daftar sini nih. Nah, apa nih di bawah? Audisi ya? Nggak usah audisi. Nggak usah audisi. Yang penting komitmen dan tanggung jawabnya sama. Yes. Audisi seperti yang Satu dulu visi nyari misi duit ya. aja. Audisi 50.000 buat Di 10 apokalips orang. gitu kan aja lu bilang di apokalips gitu mukanya. Dan terus untuk masalah band dan keluarga nih, Prof. Mungkin gue juga, lu berkeluarga juga gue. Insya Allah tahun depan. Amin. 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 Cowok cewek? Hah? Cowok cewek. Ya atasannya cewek. Ada nggak sih sedikit-sedikit kontra gitu, maksudnya sedikit-sedikit lu bisa bagi waktu atau ada nggak sih protes-protes dari keluarga? Nah, apalagi Ya. Bang Prof nih anaknya udah gede kan ya. Ya selama kalau gue pikir gini, Senin sampai Jumat gue jadi pekerja, Oke. memang buat keluarga. Tapi ketika udah Sabtu Minggu, ya itulah pang-pangan gue dimulai. Contohnya Gitu. seperti hari ini ya. Ya hari ini kita nongkrong bareng, kita ketemu lagi silaturahmi, ya kan, ngobrol-ngobrol, saya hello, hai baby, apa kabar, gitu kan. Karena emang dari dulu Prof ini emang banyak banget band yang dibantu, sampai band pertama gue The Hater Prof yang bantu. juga ya. Lahir dari keluarga The Hater, dia langkah ke Marginal, ngelangkah ke Pistika, ngelangkah ke apa? Apalagi? Romeo yang Jahat Romeo ya. yang Jahat. Itu Terakhir. semua ada dan ada bukti otentik di setiap covernya itu pasti ada si kunyuk ini. Berarti lu banyak mensupport band teman-teman juga ya. Ya basicnya karena mungkin ceritanya waktu itu kita di kondisi yang sama-sama masih apa ya, kita masih bisa saling untuk bersinergi kan, kita saling bantu. Pada saat itu memang kebetulan gua lagi ada buat teman-teman gitu kan, jadi emang ya gue bisa lakuin semampu gua gitu kan. Kebetulan Kebetulan ini si Kopi. si Kopyu ya, terakhir si Kopyu alhamdulillah pecah telur, keluar album ya kan, karena memang udah saatnya gitu kan. Band-band teman-teman itu nggak perlu nunggu lama lagi, kalau emang udah ada materi lagu ya jadiin lah album. Si Kopi itu foundernya saya sih ini ya apa? Ya ada Vokalisnya Juan, ada Panji. Panji ya? Nah, Panji Sao. Panji vokalisnya ya? Panji vokalis. Sebagai founder juga ya? Iya. vokal. Keluarin aja. Nah, dengar sendiri kalau dia nonton ntar ya. Ini orangnya. Kompor. Keluarinnya Panji. Kompor meleduk. Tapi emang cukup diacungin jempol untuk permasalahan underground di dunia underground ya. Orang di belakang layar tentunya si Prof ini. Jadi bukan cuma aktif di bandnya juga, tapi aktif di belakang layar untuk bantu teman-teman yang lain juga ya. Karena basicnya gue greget aja sih sebenarnya kalau ada temen ngeband udah lama punya lagu tapi nggak jadi-jadi. Nah. Itu aja sih sebenarnya greget. Masalah lo apa? Gitu kan? Gue lebih ngeliat persoalannya dulu. Kalau masalah lo hanya player, ketika gue bisa bantu dan gue ada waktu, ya gue bantuin. Itu aja sih sebenarnya, karena gue seneng gitu loh kalau temen-temen punya lagu jadi album gitu kan. Berarti kan itu gini, band itu bangga kalau udah punya album, Iya. bangga gitu loh. Jadi ada benar-benar karyanya itu
fisik apalagi. bentuk fisiknya ada gitu kan. Ada rilisan. Itu kan Iya. Emang biar tujuan ngeband punya album, biar bagaimanapun lo udah menciptakan sejarah, Iya. ya kan, di band lo sendiri dengan bentuk fisiknya ada gitu kan. Ya itu maksud gua. Di luar ngeband tuh pekerjaan lo apa sih, Bro? Ya kerjaan gue ngebolang aja sih sehari-hari di lapangan gitu kan. Iya, apa? Main bola. Gue lebih ke appraisal ya, kalau orang yang tahu, kalau bahasa kampungnya kata Bang Esdo disorder itu Dodi kampret. Dia bilang Kang Ponten. Kamu nonton ya? Gajinya berapa, Bro? bahasa Indonesia penilai lo nggak usah tahu. Lah, kenapa gua wartawan di sini? Bodoh amat. Jadi emang kebetulan gue dapat kerjaan yang memang sesuai passion gue banget di lapangan. Jadi ketika gue lagi visit kemana, yang gue cek setelah gue kelar kerjaan gue, siapa nih bocah-bocah yang ada di area ini. Kalau emang ada pasti gue paranin. Oh ya, seperti kemarin di Medan. Kayak gue kemarin waktu gue visit ke Medan, ada temen-temen ya kan dari Tulang, ada Willy, Kevin Kras, sama Sandy. Thank you ya kan, udah suka-suka dan senang-senang kita di Medan sana. Jadi setiap lo pergi keluar kota, lo pasti nyempetin Pasti waktu gua cari. untuk cari tuh ya. Cari, kalau dapet pasti gue samperin. Dan Abis itu sampai lo ngapain? ngobrol ngalor ngidul, cerita-cerita, hahaha. Gue sih berharap juga, Prof, dari lu kan, karena lu orangnya mobile juga nih ya, bisa ngebantu inilah radio ini. Oh pasti dong. Oh, Karena selama ini Bang Prop juga sangat-sangat support ya, Mbak. Sering share link kita. Itu karena gua ancem, Ca. Oh, terobosan teman-teman dari Sandek FM nongol ya kan, dengan merangkul semua teman-teman di pelosok Nusantara untuk ikut meramaikan gitu loh. iya. Nggak usah malu, lo punya materi lagu atau apapun, band lo sekalipun, Iya. bawa kemari. Tapi kita ya. juga nggak ada membatasi ya Bang Aceh ya. Iya. Jadi mau gimana bentuknya juga pasti kita tampung ya kan, Iya, untuk kita tampung. perdengarkan. Jadi karya lo tuh nggak cuma disimpan sendiri. Iya, itu maksudnya. Pokoknya Dan di sini juga emang nggak mati cuma karena punk, karena emang kita udah underground, semua pun All genre. All All genre genre. underground. Ya. Karena kita punya tagline media distorsi Indonesia ya kan. dan untuk Bang Nyoleknya begitu Bang amat. Toib. gue jadi inget yang pesulap gagu. Gini doang. Kerjaan lu Imbak apaan? dong. Iya, Mbak. Kerjaan lu. Kerjaan gua di ekspedisi. Oh, di ekspedisi. Pengiriman kayak Wahana Express. Heeh. Kayak gitu. Itu doang. Udah yakin? Yakin. Sepi banget lu. Iya. Ini gara-gara dia nih jadi nggak promo-promo terus gimana sih? Jadi gue. Ini mudah-mudahan nih emang gue sih ngarepin banget ya ada pemain bass yang cocok sama mereka berdua nih. Karena kebetulan lagi nyari juga ya. ya sebenarnya sih gampang aja sih, apa semua Titit ngomong gampang. lah, semua band perlu player, baik itu yang berskill. Tapi yang gue utamain nggak cuma skill, artinya gini, kalau lo ngeband kan yang perlu itu kan komit dan tanggung jawab. Sikil ya kan. Iya, sikil tuh main bass las lah. Jadi kalau lo punya skill tinggi, keren, gila di atas langit ya kan, tapi lo nggak komit dan tanggung jawab, ngapain ngeband? Jadi kalau emang ini yang bisa kita lakuin, ya ini aja, udah kita konsisten aja terus. Ada dua pertanyaan, bukan pertanyaan terakhir ya. Ada dua pertanyaan. Siapa sih band lokal atau interlokal yang lu pengen ajak bareng ngeband dalam satu kaset ya, split? Gua sebenarnya kalau untuk yang lokal aja ya kayak Sohib kita nih, si Rabis, gue pengen, Oke. gue pengen kalau emang mentah-mentah. kalau emang dia Ya, dia iya. bisa challenge bareng sama Bes, ya nggak, gua nggak tahu realisasinya kapan. Sebenarnya emang bukan cuma gue doang Ada sih, record bis. ya Wow. kan? Apokalips, sebutin namanya. Kita split Soul Temple sama Street Voice, kuy. Gua sama Padu Racun. Aduh racun ntar. Lu bagaimana? Ada nggak buat interlokal atau lokal yang pengen banget lu ajakin split bareng gitu? Belum ada sih. Belum ada. Belum Lu nggak ada pikiran lu. Bareng dan Soul Temple kita akhiri. Masih ada beberapa lagu
Tapi Makasih kita banyak juga ya buat Solin Temple udah Yuk, hadir sama-sama. berapa kali toko bareng sama Ica Aceh. Sama-sama, thank you buat Upin Makasih Ipin. semua. Thank you. dan masih banyak lagu-lagu yang disimak. Dengerin terus radionya. Untuk visual kita goodbye dulu. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa Indonesia Merdeka. subscribe. Pencet loncengnya. Yoi. Sampai jumpa.